Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pengujian reliabilitas instrumen. Biasanya kalau misalnya kita mempunyai instrumen berupa kuesioner, nah ini tentu harus diuji reliabilitas. Sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai pengujian validitas instrumen. Nah, ini masuk ke dalam pengujian instrumen. Pengujian instrumen ini harus dilakukan sebelum kita menyebarkan kuesioner atau memakai kuesioner itu untuk mengambil data penelitian. Instrumen yang reliable ini adalah instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, ini dikatakan reliable jika kita ukur beberapa kali kepada objek yang sama, ini akan menghasilkan data yang sama. Pengujian instrumen ini bisa dilakukan secara eksternal maupun internal. Nah, di sini saya akan jelaskan secara eksternal dan internalnya pengujiannya dilakukan seperti apa. Ada beberapa macam cara untuk menguji reliabilitas instrumen ini. Nah, ini yang pertama adalah tes retest ya, atau yang sering disebut dengan stability. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden dengan instrumen yang sama, tentunya responden pun sama namun waktu yang berbeda. Jadi kita ujikan beberapa kali ke responden sama dengan instrumen yang sama di waktu yang berbeda. Kita lihat reliabilitas ini dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan berikutnya. Nah, kalau mempunyai korelasi positif, instrumen itu dikatakan reliable. Ya, jadi teknik ini dilakukan beberapa kali dengan instrumen dan responden yang sama di waktu yang berbeda. Kemudian kita ukur reliabilitasnya. Ini dikatakan dengan tes retest ya, atau sering disebut dengan stability. Selanjutnya kita untuk melihat reliabilitas instrumen ini bisa juga kita tes dengan membuat dua instrumen yang ekuivalen ya. Jadi ekuivalen itu kita mempunyai dua instrumen dengan pernyataan atau pertanyaan yang secara bahasa berbeda namun secara maksud sama. Ya, jadi di dalam pernyataannya itu bahasanya berbeda tapi maksudnya sama. Bahasa di sini bukan bahasa Inggris Indonesia misalnya ya, tapi bahasa di sini adalah kalimatnya. Nah, kemudian berikutnya adalah gabungan. Di sini gabungan ini menggabungkan antara instrumen yang ekuivalen dan tes dan retest tadi. Jadi kita lakukan pengujian instrumen yang ekuivalen beberapa kali. Kalau tadi ekuivalen itu instrumennya berbeda dua ya, namun maksud sama, dilakukan satu kali. Kalau gabungan instrumennya berbeda dengan maksud yang sama tapi dilakukan beberapa kali. Ini gabungan antara ekuivalen dan tes retest. Nah, itu dicobakan kepada responden yang sama di waktu yang berbeda. Nah, itu gabungan. Kemudian ada internal konsistensi. Nah, ini secara internal. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali. Jadi ini tidak dilakukan berkali-kali dan tidak membuat instrumen yang berbeda. Kemudian dianalisis dengan teknik tertentu. Ya, ini biasanya diukur dengan teknik-teknik secara statistik. Nah, ini adalah beberapa contoh teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen. Yang pertama ada Spearman-Brown, kemudian yang kedua ada rumus KR21, yang ketiga ada analysis
varian Hoyt ya. Kemudian yang keempat adalah alpha Cronbach. Nah, ini adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen. Jadi teman-teman bisa memakai eksternal ataupun internal secara teknik untuk melihat reliabilitas instrumennya ya. Kedepannya saya akan coba contohkan beberapa teknik untuk pengujian reliabilitas. Nanti bisa disimak kembali di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di subscribe agar mendapatkan video-video lain yang bermanfaat, atau bisa cek video-video kami yang sudah diupload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.